saudara sekalian, sebelum kita mulai mendengarkan Damai Desana, kita anjani dulu ya. Jadi seperti biasa, Bantu sebelum Damai Desana, Bantu akan mengulang saya dalam pada tentang pikiran. Karena hari ini kita akan membahas tentang pikiran, tentang batin. Ya, anjani ya. Ya, saya berpada jemaah keluarga tentang kita warga. Mano mubang dhamma dhamma mano setha mano maya manasa padutena vasatiwa karotiwa tatunang dukhang anveti jakang wa wahato padang. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jika seseorang berbicara atau berbuat dengan diawali oleh pikiran yang buruk, maka penderitaan pasti akan mengikuti dirinya, bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki sang lembu yang menariknya. Mano mubang dhamma dhamma mano setha mano maya manasa pasanena vasatiwa karotiwa tatunang sukhang anveti caya wa arapaini. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jika seseorang berbicara atau berbuat dengan diawali oleh pikiran yang baik, maka kebahagiaan pasti akan mengikuti dirinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah jauh dari benda. Ya, selamat pagi semuanya. Sukiwatu, nama budaya. Ya, hari ini Bante akan menyampaikan Damai Desana. Kalau nggak salah, judulnya apa ya? Sadulur papat, limau pancer ya. Kesannya mistik nggak? Nggak. Ngerti nggak apa sadulur papat, limau pancer? Ngerti nggak? Paham nggak? Nggak paham ya? Biasanya sih kalau yang paham-paham begini orang-orang Kejawen, orang Sunda biasanya. Ya, karena sadulur papat itu bahasanya orang-orang Sunda. Ya, sadulur itu saudara, papat ya, pancer itu ya pusat. Dan biasanya yang bicara begini memang orang-orang spiritual, orang-orang Kejawen, orang-orang Sunda bisa gitu. Ya. Tapi yang Bante bicarakan sadulur papat limau pancer ini nggak ada hubungannya dengan mistik, ya, nggak ada hubungannya dengan klinik. Ini hubungannya dengan batin dan jasmani, ya, batin dan jasmani. Atau kalau bahasa kerennya nama rupa. Tapi Bante lebih senang pakai nama sadulur papat limau pancer, ya, tentang batin dan jasmani. Karena sebagai biku, Bante seringkali dikunjungi oleh umat. Mereka datang ke tempat Bante, dan maaf ya Bapak sekalian ya, kebanyakan umat yang datang ke saya itu kebanyakan sakit jiwa. Ya,
Dan di sini pun saya yakin ya, banyak yang sakit jiwa pasti. Ya termasuk saya juga loh Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bilang Anda sakit jiwa, saya nggak gitu loh. Ya, biar adil saya juga sama. Kita semua sedang sakit jiwa. Ya, maaf ya Bapak Ibu sekalian, sakit jiwa itu maaf ya, bukan berarti gila, bukan. Ya, karena orang bilang sakit jiwa itu gila. Oh enggak gitu. Maksudnya ya ada lah masa-masa di mana kita punya masalah, kita nggak bahagia, kita menderita. Maksud saya orang yang disebut sakit jiwa itu orang yang sedang menderita maksudnya. Ya. Jadi kalau dia nggak sembuh-sembuh dari menderita, ya berarti dia sakit jiwanya berkepanjangan. Ya. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua sekalian bahwa sebenarnya untuk sembuh dari sakit jiwa itu mudah. Ya, gampang sekali asal kita tahu kuncinya di mana. Tapi kadang-kadang maaf ya, Bapak sekalian ya. Walaupun saya sudah sering menjelaskan panjang lebar ya, bagaimana begitu mudahnya hidup bahagia, tapi kadang-kadang orang yang datang ke saya itu nggak sembuh-sembuh. Ya, sembuh sebentar balik lagi, sembuh sebentar balik lagi. Dan yang datang ya tiap hari nggak sedikit, banyak sekali orang datang ya, apalagi zaman-zaman seperti ini kan ya, corona apalagi ya, banyak datang orang dengan membawa masalah, bahkan sampai stres ya. Ada yang parah sampai depresi. Ya, kenapa bisa begitu? Nanti saya kasih tahu. Kenapa ada orang ya tidak bisa bahagia, bahkan cenderung sakit jiwa berkepanjangan. Nah, ini penting. Karena kalau kita paham, nanti mungkin maaf ya, Bapak Ibu nggak usah cari bantuan. Ya, nggak usah tanya siapa-siapa, karena nanti obatnya ada di diri sendiri, ada di dalam diri sendiri, bukan di luar gitu maksudnya. Ya, kita bicara, berarti hari ini bicara sadulur papat dulu deh ya. Yang disebut sadulur papat itu batin. Batin, Bapak Ibu sekalian. Anda tahu nggak apa itu batin? Kenal nggak apa itu batin? Mungkin sering dengar kata-kata batin, sering dengar ya. Tapi kadang-kadang saya bicara sama orang-orang meditasi pun kadang-kadang mereka nggak tahu apa itu batin. Ya bagaimana umat awam yang biasa yang nggak pernah meditasi bisa jadi tahu batin, sedangkan yang meditasi aja kadang-kadang nggak paham apa itu batin. Nah, bagi sebagian besar orang ya ada yang bilang batin itu katanya roh, batin itu katanya arwah, batin itu katanya jiwa, ada yang bilang juga nyawa katanya. Ya, tapi kata-kata itu cuma kiasan aja. Ya, itu bukan batin Bapak sekalian. Dan kata-kata itu tidak kita bisa pakai untuk mewakili makna batin yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda ingin mengenal batin, hari ini saya mau jelaskan. Dan ini sangat berhubungan nanti dengan kesehatan jiwa kita sebagai manusia. Ya, karena kalau kita sudah mengenal batin kita sendiri, mudah bagi kita untuk mempetakan mana sih jalan yang menuju bahagia itu dengan cara apa, dengan batin yang mana. Nah, oke. Kalau Anda bawa buku, boleh catat di buku. Kalau Anda punya handphone, boleh simpan di handphone. Tapi kalau saya pikir simpan di sini aja. Ya, kalau saya pikir simpan di hati aja. Serap aja apa yang saya ngomong. Fokus aja apa yang saya katakan. Ya, nanti saya akan ulang-ulang biar Anda nanti jadi ingat. Batin ada 4, Bapak Ibu sekalian. Batin ada 4. Ya, namanya sadulur papat. Nomor 1 pikiran. Nomor 1. Batin ada 4 ya, bukan 1 sorry kan. Batin ada 4. Nomor 1 namanya pikiran. Anda punya pikiran nggak? Oh berarti punya batin. Kok yang ngomong sedikit ya? Yang jawab berarti yang punya cuma berapa orang, yang nggak punya banyak. Nggak punya pikiran. Anda punya pikiran ya? Oh makin banyak berarti. Ya udahlah, ibaratnya nggak jawab, nggak punya pikiran nggak apa-apa. Ya. 1 pikiran, 2 kesadaran. Anda punya kesadaran nggak? Oh banyak yang punya kesadaran, bagus. Anda punya memori? Punya perasaan? Itu dia batin besar. 4 itu namanya batin. Pikiran, kesadaran, perasaan, dan memori. Ya. Dan nanti kita fokusnya kedua-duanya. Fokus antara pikiran dan kesadaran. Karena
Dua hal ini katanya sama-sama ada di sini, katanya. Tapi kalau kepala kita buka kan nggak ada juga. Ya, orang bilang pikiran dan kesadaran katanya ada di kepala, bukan di dengkul. Tapi bagi orang-orang tertentu ada di dengkul. Ya, otaknya di dengkul katanya. Oh enggak begitu. Jadi pikiran dan kesadaran itu namanya batin. Ya batin. Tapi nanti Bapak-Ibu sekalian, bagaimana cara kita hidup? Apakah nanti kita hidup dengan pikiran ataukah kita hidup dengan kesadaran? Nanti akan menentukan kualitas hidup kita sebagai manusia. Ya, disinilah nanti kebodohan manusia, kebijaksanaan manusia bisa kelihatan. Maaf ya Bapak sekalian, nanti kalau saya bilang bodoh-bodoh ya, bukan saya bilang Anda bodoh ya. Jadi begini ya teman-teman sekalian, banyak orang tidak mengerti bahwa sebagian besar dari mereka setiap hari hidup menjadi budak pikiran. Banyak seperti itu. Ya, bahkan dari lahir sampai mati, dia hidupnya cuma dengan pikiran. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengerti apa itu kesadaran. Nah, kita sebagai manusia, ya, kita Buddhism, ya, kita sering ke wihara, atau mungkin kita sering meditasi, kita mungkin lebih beruntung daripada mereka yang tidak pernah mendengar apa itu kesadaran. Jadi kalau kita nanti bisa mengerti, oh ternyata ada perbedaan besar antara pikiran dengan kesadaran, nanti pasti Anda akan lebih memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran daripada penuh dengan pikiran. Kalau menurut Anda sekalian, teman-teman sekalian, ya, lebih bagus mana nih? Hidup dengan penuh pikiran atau hidup dengan penuh kesadaran? Ya itu dia. Cuma masalahnya susah untuk bisa hidup dengan penuh kesadaran. Kenapa? Karena sejak lahir kita sudah biasa berpikir. Ya, manusia hidup pasti akan diarahkan untuk terus berpikir. Nggak ada sekolah yang mengajarkan kita tentang kesadaran. Ya, semua sekolah mengajarkan kita tentang persaingan, berpikir, bukan berkesadaran. Wihara juga belum tentu mengajarkan kita tentang kesadaran. Ya, di sini nanti akan saya jelaskan betapa sangat jauhnya perbedaan ya antara pikiran dan kesadaran itu, Bapak sekalian. Sangat jauh. Ya. Kalau orang hidup cuma dengan pikiran semata, nanti perasaannya akan sangat terbatas. Ya. Perasaannya mudah diombang-ambing. Karena dia jadi budak pikiran kalau saya bilang. Tapi kalau orang hidup dengan penuh kesadaran, perasaannya terserah dia. Beda antara budak dengan majikan lain. Ya. Kalau Anda hidup dengan pikiran, Anda jadi budak pikiran. Tapi kalau Anda hidup dengan penuh kesadaran, Anda jadi majikan. Buat siapa? Minimal buat diri sendiri. Perasaan Anda tidak pernah tergantung sama orang lain. Ya. Perasaan Anda tidak tergantung pada kondisi yang di luar. Perasaan Anda tergantung pada diri Anda sendiri. Susah senang di tangan saya. Enggak ada urusannya dengan perlakuan orang. Ya, enggak ada urusannya dengan kondisi fisik. Ya. Nah, itulah bedanya pikiran dengan kesadaran. Nah, nanti akan saya jelaskan. Bapak Ibu, rekan-rekan saudara sekalian, ya. Nanti antara pikiran dan kesadaran itu mempengaruhi perasaan. Pertanyaan saya, ada berapa macam perasaan? Simpan nanti buat pertanyaan ya. Tanya lagi ke saya, Bante ada berapa perasaan gitu ya. Kalau nggak tahu simpan buat pertanyaan. Bante ada berapa perasaan? Tanya lagi ke saya. Terus saya jawab. Pertanyaan saya, ada berapa macam perasaan? 2. Kurang apalagi? Ya kalau nggak 2, 3 dong. Perasaan kalau menurut kita ada 3. Suka, duka, dan tega. Itu kalau menurut kita. Tapi kalau menurut Abhidhamma perasaan ada 5. Suka, duka, upeka, somanasa, domanasa. Itu bahasa Pali ya. Tapi nanti berarti ambil yang gampang-gampang aja deh. Kita kan orang biasa ya. Pakai bahasa kita Indonesia aja lah. Perasaan ada 3 yang kita pakai keseharian. Susah,
senang, biasa-biasa saja, atau seimbang batin, betul ya. Nanti kita harus tahu ya, kenapa kok kita bisa susah perasaannya, kenapa kok kita bisa senang, kenapa kok kita susah damai bahagia, susah gitu. Ya, bahkan orang yang meditasi juga susah damai. Kenapa? Ya, kenapa orang meditasi bukannya tenang pun jadi stres gitu. Ada kan ya orang meditasi bukannya tenang ya, jadi error ada kan ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak paham batin, nggak tahu batin. Sekarang kita bicara yang satu dulu, yang pertama pikiran, Bapak sekalian. Tadi saya bertanya, Anda punya pikiran nggak? Punya, Pak. Oke, semua kita semua punya pikiran. Binatang juga punya pikiran, ya. Peta juga punya pikiran. Tapi ini saya bicara manusia. Kalau manusia hidup cuma dengan pikiran, nanti perasaannya cuma dua. Betul sih bilang. Ya. Kalau orang hidup cuma dengan pikiran, nanti perasaannya cuma dua. Dan orang yang hidup dengan pikiran, nanti kualitas hidup dia, pengejaran dia tentang hidup mentok cuma di batas senang. Mentoknya di batas senang. Orang yang hidup dengan pikiran pasti mencoba mencari kesenangan hidup, bukan ketenangan hidup, kesenangan hidup. Itu orang yang hidup dengan pikiran. Ya. Dan kalau Anda ingin nanti naik level, bukan cuma ingin senang, tapi ingin tenang, Anda harus bisa melampaui pikiran. Tidak bisa lagi hidup dengan pikiran. Ya. Pertanyaan saya yang berikutnya, kok jadi saya nanya? Biasanya kan umat yang nanya ya. Tapi saya nanya nggak dijawab, nggak apa-apa saya jawab. Ya, nggak apa-apa. Ya, pertanyaan saya berikutnya, kualitasnya lebih tinggi mana? Senang atau tenang? Tenang. Udah tenang belum? Udah senang belum? Senang belum? Tenang belum? Susah siang hidup ya. Senang pasti udah. Ya namanya kita hidup. Ya ini kan kita tertawa kalau kita senang ya. Nah, senang pasti udah lah, namanya manusia pasti udah merasakan senang. Jangan kan manusia burung aja senang. Pagi udah nyanyi-nyanyi. Kalau kita manusia nggak bisa senang, kita kalah sama burung. Ya, burung aja juga bisa senang kalau pagi bunyi, sore bunyi, nyanyi, ya gembira sekali ya. Pindah dari satu pohon ke pohon lain. Ya. Jadi kalau kita bangun tidur manyun, bangun tidur stres, aduh kita mendingan jadi burung. Ya, jangan jadi orang. Rugi. Ya. Jadi kita teman-teman sekalian, ya lebih indah mana hidup ini? Senang atau tenang? Tenang, pasti maunya tenang. Tapi ternyata untuk bisa hidup tenang susah, nggak gampang, ya sulit sekali. Banyak manusia tidak bahagia, apalagi sebanyak manusia tenang harus susahnya minta ampun. Kenapa? Karena banyak orang nggak sadar, bahwa dia itu punya kesadaran, dia nggak sadar. Kebanyakan orang hidup cuma dengan pikiran aja. Abang dia bilang tadi, kalau orang hidup cuma dengan pikiran, nanti kualitas hidupnya, tujuan hidupnya cuma mentok sampai ke batas senang, nggak bisa naik lagi. Berhenti di batas senang. Maaf ya. Kalau nanti orang mencari senang, betul dia dapat senang, betul. Tapi kita kalau senangnya hilang, tinggal apanya? Tinggal susahnya kan? Betul ya? Jadi nanti cuma itu aja. Terombang-ambing di antara suka dan tidak suka. Setuju atau tidak setuju, cocok atau enggak cocok. Itu aja hidupnya. Cuma begitu aja. Makanya sering ada dibilang jadi budak pikiran, itu memang benar. Karena kita perasaannya dipermainkan oleh pikiran. Dan bodohnya kita mau dibohongin sama pikiran. Kita mau dihasut oleh pikiran. Kita mau dijerumuskan oleh pikiran. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang pikiran senangnya begitu. Dia pandai menghasut. Dia pandai membohongi kita. Dia pandai menjerumuskan kita. Dan kita suka dihasut oleh pikiran.
sangat suka, dan kita suka dengan cara itu. Banyak orang hidup menderita, ya, nggak bahagia, itu karena mereka sedang jadi budak pikiran seperti itu. Ya. Tapi Bapak sekalian, di sini saya bukan sedang menyalahkan pikiran. Ya. Jadi kalau Anda nanti hidup Anda banyak penderitaan, Anda tidak bahagia, Anda penuh curiga sama orang, Anda iri hati, ya, Anda stres, ya, Anda takut, khawatir, gelisah, ya maaf ya, itu bukan salah pikiran. Salah siapa? Salah yang mikir. Iya, Buddha juga punya pikiran, tapi Buddha nggak stres. Ya, Buddha punya pikiran, tapi Buddha nggak takut. Karena Buddha hidupnya bukan lagi dengan pikiran. Buddha hidupnya dengan kesadaran. Jadi kalau kita hidup dengan pikiran, Bapak Ibu sekalian, nanti perasaan kita, pikiran kita banyak sampahnya. Banyak sampahnya. Ya, kenapa? Karena pikiran cenderung membawa kita ke bawah. Ya, dia pandai mengada-ngada, nggak apa adanya. Dia pandai mengada-ngada, terus dia pandai memanipulasi. Yang nggak ada bisa diada-adain sama dia. Bahkan seolah-olah akan terjadi, padahal belum terjadi. Ya, itu yang saya bilang, dia pikiran pandai menghasut. Dan banyak orang hidup dengan seperti itu. Makanya banyak kenapa orang ada yang stres, karena dia sudah jauh terbawa hanyut oleh pikirannya sendiri. Jadi saya mau kasih tahu kepada Bapak sekalian, kalau orang sakit jiwa itu awalnya semua karena dari pikiran. Pikiran yang membuat kita nanti takut. Jadi kalau Anda misalnya di rumah atau di mana lah, di tempat sepi, atau mungkin di hutan, Anda sendirian, terus Anda takut, berarti Anda dimikir. Betul ya? Misalnya di rumah nih, sendirian, nggak ada siapa-siapa, padahal fisiknya terang, satpam di depan ada, ya, tapi Anda takut, oh berarti Anda sedang mikir. Ya, atau gini, Anda tinggal di hutan sendirian misalnya, ya, nggak ada siapa-siapa. Kalau siang kan indah tuh, kalau malam Anda takut, oh berarti Anda sedang mikir. Mikir apa? Mikir yang jelek-jelek pasti. Mikir yang jelek-jelek. Kadang-kadang yang dipikir belum tentu ada, tapi kita udah pikir akan ada, seolah-olah pasti ada. Jadi kalau Anda takut, Anda gelisah, Anda khawatir, Anda curiga, Anda berprasangka buruk, Anda marah, Anda kecewa, Anda sedih, Anda sedang mikir. Camkan itu baik-baik. Ya. Dan sekali lagi, bukan salah pikiran, tapi salah yang mikir. Kenapa mikir yang jelek-jelek? Betul nggak? Iya. Udah tahu yang bagus banyak, kenapa yang bagus gak dipikir? Kenapa pikiran yang jelek-jelek? Ya, contohnya begini. Kemarin saya di Tangerang, ada orang datang, perempuan masih muda, sama suaminya berdua. Dari mukanya saya tahu ini orang stres. Orang kalau cari saya tahu ini orang stres. Kalau orang cari orang bahagia, jarang cari saya. Iya, karena orang bahagia biasanya ada di mall. Ngapain tadi Bante? Ngapain ngajak Bante ke mall juga? Iya. Orang kalau nyari saya biasanya agak ada masalah. Kalau nggak ada masalah dia pasti sama suaminya, sama istrinya datang. Ya, atau sama kekasihnya datang. Dia datang ke saya, Bante, bisa nggak Bante kita bicara privasi? Boleh, bisa sih, nggak masalah. Tapi harus kita manggil suaminya ya. Ya Bante. Oke, pas ngomong, ini Bante, saya ada yang ramalin Bante, katanya umur saya nggak panjang lagi. Ya. Loh, kok bisa begitu? Berapa lama lagi? Saya bilang. Katanya sih ya nggak lama lagi, Bante, mungkin setahun 2 tahun lagi. Mau saya ramal nggak? Saya bilang. Saya juga bisa meramal. Benar Bante, bisa, tapi meramal doang. Hasilnya saya nggak tahu. Kan meramal kan nggak jelas sih ya. Oke nih saya ramal ya, saya liatin, saya berpura-pura sih jadi peramal. Saya liatin muka dia. Cik, kalau menurut saya Cik masih 1000 tahun lagi bakal hidup lagi. Ah, Bante bercanda. Enggak bercanda. Jangan takut Cik, jangan takut. Bante bilang, nggak ada orang yang benar-benar mati, nggak ada.
Yang mati itu cuma badannya doang, fisiknya, batinnya nggak bakal mati. Kenapa saya bilang Ci umurnya masih 1000 tahun lagi, lebih dari 1000 Ci, berkalpa-kalpa lagi masih banyak. Itu kasus ke-1. Sama, kasus kedua kemarin ada Ramandi telepon ke saya, katanya sih dia kena kanker otak. Dia tanya saya, sama pertanyaan dengan orang stres itu, sama. Bante, saya katanya didiagnosa kanker otak, Bante. Tolong Bante kasih tahu saya umur saya berapa lama lagi. Masih lama sih. Masih panjang, masih berkalpa-kalpa. Ah, Bante bercanda. Enggak bercanda. Enggak bercanda. Ya kan nanti kan saya akan mati, Bante. Enggak mati, enggak bakal mati, saya bilang. Ya. Orang yang mati cuma fisiknya, batinnya enggak mati. Kamu jangan jadi budak pikir. Ya, di sini pasti ada yang takut mati pasti. Saya nggak tahu. Ini saya kasih tahu ya. Yang sekarang di sini takut mati, jangan takut. Anda nggak bakal mati. Nggak pernah bakal mati. Nggak benar-benar mati. Kenapa? Kalau yang sebenarnya kenyataan itu, nggak ada orang yang mati. Yang mati itu cuma fisiknya. Detik ini kita mati, detik berikutnya kita lahir kembali. Nggak pernah ada yang mati. Jadi saya jamin Bapak sekalian, ya, kalau orang takut mati, oh berarti dia memahami kematian cuma dengan pikiran, bukan dengan pengertian benar. Ya, jadi itulah jahatnya pikiran. Cuman masalahnya nih, saya nggak pernah ketemu lagi tuh main cici kemarin. Takutnya udah mati. Takutnya sebelum dia mati dia pikir, wah nanti bohongin saya. Takutnya dia pikir begitu, bohongin saya mati. Jatuh karena benar tadi. Jadi pikiran Bapak Ibu sekalian kadang-kadang dia bisa menipu kita. Dia pandai memanipulasi. Ya, dia pandai memanipulasi fakta. Dia pandai mengada-ngada. Kalau kita hidup dengan pikiran, kita sering kali dibawa ke masa lalu, betul ya? Kita mengingat-ingat masa lalu, ya. Kalau kita mengingat masa lalu yang indah, duduk sendirian kadang-kadang bisa cengar-cengir sendirian. Mesam-mesam gak jelas. Ya, kan yang indah, dibayangin yang indah-indah. Tapi kalau dia lari ke masa lalu dan jelek-jelek, bisa aneh loh, nangis sendirian bisa. Nguru, dan itu orang kenapa ya, kesambet apa ya, kok nangis sendirian, dimikir masa lalu. Kalau orang mikir masa lalu, berarti bisa timbul rindu, bisa timbul dendam, bisa timbul penyesalan, bisa juga. Ya, bisa membuka luka lama, oh sangat buruk. Karena dia lari ke masa lalu. Kalau orang lari ke masa depan, nanti jadi aneh lagi. Iya, bisa khawatir nggak karuan. Musuh belum ada, tapi udah takut mati. Kalau orang mikir masa depan, penyakit belum diidap, tapi udah sakit. Ya, penyakitnya belum ada, tapi udah sakit. Ini kayak Bapak Ibu sekalian lagi sakit sekarang, pakai masker, terus takut sakit. Penyakitnya di mana ya? Apa udah ada di tubuh kita, udah masuk kali, mana kita hari di sini, mana bisa keluar entah penyakitnya. Terus dihalangi. Iya. Ya bukan berarti saya sudah lepas masker, enggak, Bapak enggak ada terserah, makan urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Jadi kadang-kadang pikiran seperti itu. Kalau dia lari ke masa lalu, nanti bisa timbul rindu, bisa timbul sedih, bisa timbul dendam, bisa timbul kecewa, bisa membuka luka lama, atau menyesal pernah melakukan sebuah kesalahan besar. Ya, bisa seperti itu. Tapi kalau nanti pikiran mengajak kita pergi ke masa depan, kita bisa curiga, bisa berprasangka buruk, nanti bisa khawatir, bisa ya bisa takut, bisa sangat bisa. Jadi pikiran seperti itu. Ya, jadi nanti kalau Anda tahu, waduh Bante, saya sedang tidak bahagia, saya sedang takut, jangan tanya saya, tanya diri sendiri. Ya berarti Anda sedang mikirin jelek-jelek. Nah itu pikiran. Ya, tapi pikiran juga nggak jelek-jelek amat. Ya, pikiran juga kita bisa bikin senang, bisa bikin senang kita masuk balik. Dia bisa bikin senang, ya.
Kalau kita berbuat baik, ya, kita nolong orang, kita punya niat baik, besok mau bakso, besok mau tempat panti jompo, ya. Nah, itu kan juga udah bagus. Ya kita mau berdana misalnya, pikirnya baik lah. Kalau bahasa kerennya sih positive thinking katanya. Nah, itu mungkin oke, bisa bikin kita jadi bahagia, ya. Tapi ya pada kita sekali lagi, jadi kalau orang hidup dengan pikiran, level hidupnya mentok di batas senang, cuma berhenti di situ. Dan kalau Anda hidupnya cuma mentok sampai di batas senang, maaf ya, bahasa saya agak keras sedikit, jangan tersinggung. Kalau kita nanti hidupnya cuma mentok sampai di batas senang, itu kita kualitas hidupnya tidak lebih jauh dari hewan. Ngerti nggak maksudnya? Karena hewan cuma cari senang, betul nggak? Ada nggak hewan datang ke tempat kita meditasi? Ada nggak? Daftar lah minimal. Hewan pengen cari tenang. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau anda cuma hidupnya cuma di batas senang, saya khawatir kita kalau mati jadi hewan. Karena kan levelnya cuma sampai di situ. Ah, di sini saya mau ngajak anda untuk naik level sedikit, mumpung belum mati. Ya, mumpung kita masih ada kesempatan ya, ya agar nanti kita bisa meninggal dunia dengan tenang. Kan kebanyakan kalau di rumah duka telah meninggal dunia dengan tenang, betul ya? Ada nggak di rumah duka telah meninggal dunia dengan senang? Ada? Nggak ada lah orang meninggal dunia dengan senang. Tapi kebanyakan telah meninggal dunia dengan, pertanyaan saya yang berikutnya, Bapak sekalian, apa betul tuh orang yang mati telah meninggal dunia dengan tenang? Hah? Langka, bohong kan? Ya, udah mati aja masih bohong. Apa bukan yang mati? Apa yang nulisnya? Yang nulisnya yang mati bakal bisa nulis kan? Tapi di sini saya pengen kasih tahu kepada anda sekalian, bapak ibu sekalian, kata-kata yang menulis tentang telah meninggal dunia dengan tenang itu kata-kata yang tidak sesuai. Ya, sangat tidak sesuai. Kenapa? Karena kebanyakan orang meninggal dunia itu takut. Kebanyakan orang meninggal dunia itu khawatir. Kebanyakan orang meninggal dunia itu gelisah. Kebanyakan seperti ini. Ya, ada orang kebanyakan meninggal dunia karena sakit hati, ada juga sampai bunuh diri, dia karena kecewa dengan kehidupan. Ada yang seperti ini. Ada orang meninggal dunia dengan melekah. Ada seperti itu. Sedikit sekali orang yang meninggal dunia dengan tenang, Bapak sekalian. Nah, di sini saya ingin kasih tahu, kalau Anda ingin meninggal dunia dengan tenang, syaratnya apa, Bapak sekalian? Tahu nggak syaratnya? Kalau Anda ingin meninggal dunia dengan tenang, syaratnya cuma satu. Hiduplah dengan tenang. Betul ya? Lah kalau hidupnya nggak tahu tenang, bagaimana bisa tenang? Betul ya? Nggak bisa. Nah, nanti kalau Anda pengen tenang, akan saya jelaskan berikutnya. Tadi saya bicaranya baru sampai di level senang, baru main pikiran aja. Ya, dan saya ingatkan sekali kepada sekalian, kalau Anda cuma mengejar kesenangan hidup, hidupnya cuma mengejar kesenangan-kesenangan dunia, ya, nanti level Anda tidak akan lebih jauh dari hewan. Itu yang level rendahnya. Level paling tinggi Anda mungkin jadi dewa. Ya, karena dewa pun masih ingin bersenang-senang. Jangan dibilang alam dewa itu alam yang tinggi, bagus sekali. Ya, jangan dibilang alam surga itu alam yang tinggi, jangan juga. Itu anicca juga. Jadi kalau Anda cuma hidup dengan pikiran, kalau level hidup Anda rendah, akhlak Anda rendah, moral Anda rendah, perilaku Anda rendah, nanti Anda akan jatuh ke alam rendah. Anda akan lahir bisa jadi hewan, bisa jadi setan, hantu. Yang paling parah Anda mati kalau neraka, paling parah ya, orang jahat. Tapi kalau Anda baik, ya walaupun Anda hidup dengan level kualitas pikiran, Anda bisa lahir ke alam surga. Bisa. Tapi kalau menurut Buddha, alam surga itu belum apa-apa. Ada alam yang lebih tinggi dari alam surga, Bapak sekalian. Tahu nggak alam apa? Brahma. Ya. Dan kalau yang salah, kalau saya nih ya, kalau saya pribadi nggak salah baca, nggak salah menyimak, ya.
makhluk-makhluk Brahma itu, alam-alam Brahma itu, ya, katanya Brahma itu nggak punya alat kelamin, ya betul nggak? Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang masuk ke alam Brahma setelah kematian, orang itu sudah terbebas dari nafsu ini. Batinnya sedang seimbang. Kalau dewa masih bawa nafsu. Karena dewa permasurya banyak. Yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan juga sama. Dewi juga banyak kita. Dewanya banyak pada diri. Tapi kalau Brahma, dia lahir kembali dengan keseimbangan batin. Ya. Bebas dari pikiran, bebas dari susah senang. Kalau nanti Anda ingin ke alam Brahma, mau nggak mau dah Anda harus belajar meditasi. Ya, kalau mau ke alam Brahma. Pertanyaan saya berikutnya, nanti kalau Anda mati mau kemana? Bingung, kan belum mati, Bang. Kalau Anda mati mau ke mana kira-kira? Di mana surga? Mau lewat mana? Kebanyakan orang kalau ditanya kalau mati mau kemana? Ke surga, Abang. Ngomong gampang aja ya. Susah Ruci. Ya. Kita ke Bangkok paling nyasar mulu. Apalagi ke surga. Yang gak ada jalan-jalannya kemana? Lewat mana? Banteng gak ada rambu-rambu. Yang surga lewat sini nggak bisa. Tadi saya mau kemana nyasar tadi. Ya tadi sekarang yang bawa mobil baru, orang baru. Mau pintu sini nggak boleh, pintu sini nggak boleh. Kalau udah masuk ke aja nyasar, apalagi ke surga. Kita umat Buddha, Bapak sekalian, ya Buddha ya, karena begitu cinta kasih sama kita manusia, akhirnya dia kasih banyak jalan buat kita. Ya, bukan jalan yang jelek, Bapak sekalian, jalan yang bagus, jalan menuju alam-alam menuju kebahagiaan ada, jalan yang menuju alam-alam yang penuh ketenangan juga ada. Tapi kalau saya pikir mungkin alangkah baiknya kalau kita hari ini mulai merubah cita-cita kita untuk kelahiran yang berikutnya. Jangan ke alam surga, ya kemana? Kalau bisa ke alam Brahma sih, kalau bisa jangan lahir lagi, capek. Ya, entah kalau kita seandainya lahir lagi nih jadi orang lagi, kita mesti belajar ngomong lagi, belajar jalan lagi, entah kita sekolah lagi, capek. Di sekolah kita kerja kita pengen cuti. Iya. Pokoknya capek lah, mau lahir lagi. Ya, capek. Tapi nanti udah kasih jalan bagaimana kita bisa lepas dari kehidupan ini, gak lahir lagi. Bisa seperti itu. Ya, tapi itu level puncaknya. Kita belum sampai di puncak, kita kayak masih main di bawah. Gitu. Iya, kita masih main di bawah, walaupun kita sering melihara, sering dengar dhamma. Kadang-kadang dhamma kita belum sampai jauh. Ya. Level kita masih di bawah terus ya. Ini saya sedang mengajak Anda untuk naik tangga sedikit lah, ya. Mau belajar hidup dengan penuh kesadaran. Jadi kalau Anda nanti pengen hidup tenang, ya, pengen bebas dari konflik, pengen nggak ada masalah, baik dengan diri sendiri, dengan suami, dengan istri, dengan mertua, dengan tetangga, atau dengan siapa, dengan rekan kerja, ya. Nanti Anda harus hidup penuh dengan kesadaran. Tapi susah loh Bapak sekalian kalau Anda seperti ini hidupnya. Rumah tangga, bekerja, susah luar biasa. Ya, kalau dalam kondisi saya ya jauh lebih gampang, lebih mudah hidup dengan kesadaran. Karena saya sering hidup sendirian, nggak berdua dengan istri saya karena punya istri kan ya. Nggak bertiga dengan mertua nggak punya. Ya, nggak dengan tetangga karena tetangga nggak punya, mereka kan tinggal dari tempat-tempat sepi. Ada tetangga tapi kuburan. Jadi Bapak sekalian, ya saya di sini yang berbagi dengan Anda, ya berbagi perasaan saya sebagai ibu, ya
bagaimana saya bisa jadi biku, betapa bahagianya saya jadi biku, ya damainya jadi biku, gitu ya. Karena saya melihat banyak umat Buddha masih tidak bahagia, banyak umat Buddha masih menderita seperti itu. Nah, bagaimana caranya Bante? Ya, tapi ini singkat aja ya, Bapak sekalian. Kalau kita ingin bebas dari duka, jangan hidup dengan pikiran. Ya, kita harus bisa melampaui pikiran. Jangan mikir, jangan banyak mikir. Nah, bagaimana Bante, kan kita punya pikiran? Iya betul. Tapi kalau kita nanti ingin bebas dari duka, Bapak sekalian, bebas dari rasa sedih, bebas dari ketakutan, bebas dari rasa kecewa, dari sakit hati, gelisah, marah, prasangka buruk, takut, atau depresi sekalian sampai di situ ya. Jangan lagi Anda mau jadi budak pikiran, hiduplah mulai dengan kesadaran. Kenapa bisa begitu? Karena cuma kesadaran yang bisa membawa kita untuk menuju ketenangan. Cuma kesadaran, bukan pikiran. Coba Anda perhatikan. Ya, cuma kesadaran yang bisa membawa kita hidup menuju pada ketenangan, kedamaian batin. Karena yang namanya kesadaran itu tidak pernah mengada-ada. Dia apa adanya. Itulah kesadaran. Beda dengan pikiran. Pikiran itu mengada-ngada, tapi kesadaran tidak pernah mengada-ngada. Kesadaran itu apa adanya, apa adanya. Masalahnya satu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau hidup apa adanya. Kita ngatur terus seperti semau kita. Itulah masalahnya di sini. Kebanyakan manusia hidup tidak pernah mau hidup apa adanya. Tidak pernah mau. Dia tidak pernah mau berdamai dengan kenyataan. Dia tidak pernah mau berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak mau hidup sesuai dengan dhamma. Dia mau ngatur. Dia mau jadi penguasa. Dan sekali lagi Bapak sekalian, ini enggak connect dengan paham anatta. Enggak connect. Ya, jadi kalau Anda nanti ingin bisa melampaui susah senang, Anda harus hidup dengan kesadaran. Terus bagaimana caranya Bante agar kita bisa hidup dengan kesadaran? Enggak ada cara lain Bapak sekalian, Anda harus mulai belajar meditasi. Ya, meditasi yang bagaimana Bante? Karena banyak metode meditasi. Dan saya sering bergaul dengan orang-orang yang meditasi, sering diskusi, ya, sering bincang-bincang tentang meditasi. Tapi ada juga orang yang meditasi pas keluar dari tempat meditasi bukannya benar jadi error juga ada. Ya, bahkan saya mau betulin orang yang meditasi gila, saya sempat betulin juga. Bagusnya konsulennya cuma kabel kecil. Kalau kabel gede aduh bingung saya. Ya, kenapa bisa begitu? Karena dia tidak paham waktu dia meditasi harus bagaimana. Dia meditasinya masih dengan pikiran, bukan dengan kesadaran, masih dengan pikiran. Anda yang suka meditasi, ini penting. Ini penting Bapak sekalian. Karena banyak orang meditasi kadang-kadang masih bingung. Ada orang meditasi keluar dari tempat belajar kayaknya udah jadi orang suci. Dia udah paling benar sendiri. Lihat orang kayaknya gimana gitu. Ya, bahkan ada orang sering meditasi bikin klub. Klub apa? Klub Sotapana. Saya kalau orang dengar begitu saya minder. Karena saya nggak boleh ikut. Saya kan bukan Sotapana, orang biasa. Ya, itu bukan Sotapana, itu orang error kalau saya. Jadi teman-teman sahabat sekalian, ya ala inilah indahnya kita kenal agama Buddha, tidak kenal kesadaran, tapi saya bilang kalau cuma kenal sayang. Ya, kalau cuma kenal sayang. Kalau kita tidak memfungsikan kesadaran kita, aduh sia-sialah hidup kita sebagai manusia. Sia-sialah pokoknya. Anda cuma mampir numpang liwat, nanti akan jatuh lagi pasti. Ya, karena kalau orang mati dengan pikiran, pasti jatuh ke bawah. Kebanyakan, terjamin dong sekalian. Kalau Anda nggak percaya, Anda baca Tiga Nikaya. Ya, Buddha bilang seperti itu. Kebanyakan manusia ketika meninggal, kalau dia meninggal dengan pikiran,
Kalau nggak jadi binatang pasti jadi setan. Iya, kalau dia jahat masuk ke neraka. Tapi kalau dia nanti mau meninggal penuh dengan kedamaian, nanti dia bisa akan naik ke atas. Alam surga, ya kata mungkin alam Brahma. Masalahnya susah sekali Bapak sekalian untuk bisa hidup dengan penuh damai. Ya, acaranya seperti apa ini saya mau kasih tahu kepada Anda. Tapi ini terus terang Bapak sekalian, ini melalui proses panjang bertahun-tahun, bukan sekali dengan ceramah di sini nanti Anda langsung hidup damai bahagia, nggak bisa. Ya, saya cuma ingin berbagi pengalaman aja, karena ini saya dapat dari proses panjang bertahun-tahun, belasan tahun Bapak sekalian. Sampai akhirnya saya mau belajar berdamai dengan diri saya sendiri. Saya ingin berdamai dengan kehidupan, saya ingin berdamai dengan orang lain, saya ingin berdamai dengan siapa saja, ingin seperti itu. Ya, kenapa? Karena seperti Anda, saya juga punya perasaan. Sama seperti Anda, saya juga sering konflik, sering. Ya, konflik dengan siapa? Bante. Ya, namanya manusia, ya. Terutama konflik dengan diri sendiri. Tapi itu dulu, sekalian. Waktu saya masih hidup dengan pikiran. Ya, karena saya sering ikut retret, ikut meditasi, ikut retret, ikut meditasi. Ternyata lama-lama kesadaran saya mulai bangun. Kesadaran saya mulai hidup, kesadaran saya mulai berkembang, dan lama-lama ya maaf ya bukan maksud sombong, kesadaran saya lama-lama mulai makin dominan dibandingkan dengan pikiran saya. Itulah yang membuat saya hidup bisa jauh lebih terima. Ya, ini saya ingin lebih lanjut, ya. Tapi maaf ya, mungkin agak sulit sedikit karena agak sulit sedikit. Dulu saya nggak bisa mencerna kata-kata ini. Tapi sekarang buat saya mudah. Kenapa dulu saya nggak bisa mencerna? Seperti manusia. Dulu saya belum punya gigi. Ya, belum punya gigi. Dan pencernaan saya pun masih muda. Tapi seiring waktu gigi saya tuh, pencernaan saya pun sudah kuat. Maksudnya dhamma saya itu mulai. Jadi saya mulai bisa mencerna kata-kata itu. Karena ini memang connect dengan hidup dengan penuh kesadaran. Sangat connect sekalian. Pertanyaan saya berikutnya. Udah berapa tuh sananya? Ada nyatet nggak? Nanya nggak? Catat nggak? Catat tadinya. Buat data. Minum dulu ya sebentar ya, aus. Jadi tahan sih ketawa aja nggak apa-apa. Boleh sih. Di sini boleh bahagia sih, nggak apa-apa. Sayang ketawa cuma segitu doang nih nanggung. Ketawa sih. Biar masalahnya keluar sebentar. Iya. Orang jarang ketawa entah sakit dulu. Ayam jarang ketawa sakit sih. Makanya ayam kalau pagi ketawa panjang-panjang diam, ayam sehat terus. Iya. Ya sih, gak apa-apa terus sih, ketawa sih. Iya, kan jadi saya bisa ngaso sebentar. Oke nih ya, ketawanya udah belum? Masih belum? Ya udah ketawa dulu. Saya tungguin 10 menit. Oke, berarti udah nggak ketawa tuh ya. Sekarang saya mau bicara agak sedikit, agak tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi amat sebenarnya, ya. Karena Dhamma nggak jauh, walaupun dia bilang ya, Dhamma berada sangat dekat, ya. Kalau Dhamma Nusati kan bilangnya begitu ya, Dhamma berada sangat dekat, tidak perlu waktu lama untuk dibuktikan, tidak berselang oleh waktu, ya. Dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Bagaimana menyelaminya itulah yang sulit. Karena kita kadang-kadang maaf ya Bapak sekalian, kita masih sering mencari dhamma di luar, bukan mencari dhamma ke dalam. Makanya Anda kebaktiannya ke sini, kena masuk bukan kebaktian di rumah. Ya, sering keliling kebaktian dari dhamma suka entah kemana, ke dhamma capa. Ya. Padahal di rumah kan bisa bikin altar sendiri ya, bisa bikin wihara sendiri ya. Tapi wihara yang sesungguhnya ada di sini Bapak sekalian, ada di dalam. Di dalam diri kita. Dhamma itu yang sesungguhnya ada di sini, bukan di luar. Karena dulu ketika saya masih baru, masih orang baru, jadi pemain baru dalam agama Buddha, saya senang mencari. Ya karena saya tidak paham, ya akhirnya saya mencari Dhamma sampai jauh saya, jauh ke negeri orang. Saya sampai ke Myanmar, ya, sampai ke Thailand. Nggak ketemu di Myanmar, saya nyebrang ke Thailand.
Di Thailand nggak ketemu, saya nyebrang ke Myanmar. Orang bingung. Ketemu saya Daw Bante, ketemu saya Daw besar di Myanmar. Ketemu buka Bante, ketemu. Belajar langsung. Tapi nggak dapat apa-apa. Salah saya Dawnya apa salah saya? Jangan bilang salah saya Daw sama guru. Udah bilang salah saya. Saya pindah ke Thailand, bapak sekalian. Karena di Myanmar saya, walaupun ketemu saya Daw, saya belajar agak panjang. Saya memang saya nggak dapat apa-apa. Iya, tapi bukan salah saya Daw ya. Terus saya pindah ke Thailand. Saya belajar di Thailand lama, ketemu lumpuh banyak, nggak 10, nggak 20, ratusan. Saya pindah dari satu monasteri ke monasteri lain, dari situ desa ke desa lain, ke hutan ke hutan. Sampai saya ke perbatasan yang segitiga emas itu, Kamboja, ya, Myanmar, Thailand, tinggal di hutan, ketemu Lungta Mahua langsung ketemu ngadep depan muka. Tapi kebijaksanaannya nggak nular, iya, nggak nular sama sekali. Tapi ya itulah saya bilang, oh ternyata dhamma itu kalau kita cari dia akan mendekat. Iya, dan saya tidak sadar ya dengan cara seperti itu. Saya mencari dhamma, saya tidak pernah ketemu. Ya. Tapi ketika saya diam, dia mendekat terus. Tapi ini butuh waktu. Ini butuh waktu panjang. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dulu ketika saya masih pendatang baru di Buddhism ya, terus kemudian saya jadi samanera, saya retret, saya jadi biku. 10 tahun pertama saya belum mengerti, belum paham Bapak sekalian. Karena batin saya masih muda, batin saya masih kekanak-kanakan. Saya masih mencari dengan pikiran, bukan dengan kesadaran. Walaupun saya sering ada di tempat retret, tapi saya kadang meditasi bukan dengan kesadaran, meditasi dengan pikiran. Mungkin saya termasuk orang yang golongan orang bebel, jadi ngertinya lama. Mudah-mudahan Anda di sini setelah dengan saya dapat pencerahan. Ya, Anda orang cerdas. Nah, beda hidup antara pikiran dan kesadaran tadi pelan-pelan sudah saya jelaskan. Di sini sekarang saya ingin ajak Anda untuk hidup dengan kesadaran. Dan saya bertanya lagi kepada Anda. Pernah dengar nggak kata hidup sesuai dhamma? Pernah dengar? Pasti kalau Anda sering kebaktian, Anda sering dengar. Hidup sesuai dhamma. Hidup sesuai dhamma. Maknanya apa ya? Hidup sesuai dhamma. Apa maknanya? Hah? Menjalankan Pancasila apalagi? Ya sih, oke benar sih sesuai, jangan takut. Ya, tapi kurang sih kalau coba jawaban itu nilainya 6. Apalagi? Hah? Hidup dengan kebenaran, oke. 8 nilainya. Apalagi? Hidup sesuai dhamma yang sering kita dengar simpelnya begini. Berdana, ya, jaga sila, terus meditasi ya. Atau kalau di Owada Padepoka, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran itu ya. Itulah inti ajaran Buddha itu ya. Itu umum. Itu umum ya. Tapi ada satu yang juga umum yang mungkin kita tidak pahami kalau kita tidak latihan Bapak sekalian. Ya. Agar nanti Anda mengerti, saya akan tanya lagi. Yang dimaksud dengan dhamma itu apa? Kebenaran mutlak. Kebenaran apa ini sih ya? Atau kita singkat aja. Dhamma itu kebenaran, oke ya? Itu ya. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang kapan? Yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang? Yang sekarang, yang mutlak, yang dulu mau jadi masa lalu. Betul, Pangeran Siddhartha dulu jadi Buddha, sekarang di mana? Nggak tahu, udah nggak ada, ya. Jadi kebenaran dhamma itu adalah kebenaran, betul ya? Setuju nggak? Enggak setuju boleh pulang. Jahat, jahat ya. Enggak gitu maksudnya. Kita udah pulang semua. Dhamma itu kebenaran, ya bukan kebenaran yang dulu, bukan kebenaran yang akan datang yang saya maksudkan, tapi kebenaran saat ini.
Itu ya, saya setuju. Tapi bawa begini lagi. Apakah yang disebut dengan kebenaran itu harus sesuai seperti yang kita mau? Hmm? Enggak harus kali ya. Yang disebut kebenaran itu kadang-kadang orang saya berpikir harus seperti yang saya mau, baru itu kebenaran. Kalau nggak cocok berarti salah gitu kan ya. Oh enggak, bagus sekali ya. Kalau yang namanya dhamma mah mau cocok nggak cocok ya emang adanya itu. Betul ya? Kalau Anda sedang sakit sekarang itu dhamma bukan? Itu dhamma bukan? Dhamma, orang habis sakit saat itu. Kalau saat ini Anda sedang sakit gigi itu dhamma bukan? Kalau lagi pegal pinggangnya sekarang. Iya. Jadi dhamma itu adalah kebenaran saat ini. Ya, dan sekali lagi yang perlu kita pahami, yang disebut dengan kebenaran itu tidak harus selalu sesuai seperti yang kita mau. Kita hari ini dimaki-maki orang dhamma bukan? Tidak amat. Orang memang bener lagi dimaki-maki, betul ya? Terimalah karmamu. Ya. Ini berarti mau ajak Anda untuk bisa hidup damai dengan kenyataan saat ini. Karena kalau Anda di tempat-tempat meditasi, guru selalu bilang hidup saat ini, hidup saat ini, hidup saat ini. Betul ya? Hidup saat ini. Tapi hidup saat ini dengan batin yang bagaimana? Ya. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, Bapak Ibu, ini tambahan lagi ya. Ini tambahan lagi. Hidup sesuai dhamma tadi saya sudah jelaskan. Kalau secara umum hidup sesuai dengan dhamma itu menjaga sila, berdana, meditasi. Tapi ini saya akan jelaskan lebih terperinci, lebih spesifik lagi. Ya, terus ada satu kata-kata lagi begini bilang. Dhamma cari sukang seti. Pernah dengar kata itu lah? Artinya orang yang hidup sesuai dengan dhamma pasti bahagia. Jadi kalau Anda bisa hidup sesuai dengan kenyataan saat ini, ya, tanpa memilah-milah, tanpa mengatur-ngatur lagi, tanpa intervensi lagi, Anda cuma menerima kenyataan saat ini, maka Anda tidak pernah akan mengalami konflik. Tapi itu dengan catatan Anda bisa hidup dengan kenyataan saat ini. Anda tidak lari lagi dari kenyataan, ya. Anda tidak lagi menolak kenyataan, Anda tidak lagi memilah-milah kenyataan, ya. Kalau Anda cuma menerima, walaupun itu sesungguhnya tidak sesuai dengan keinginan kita, batin Anda tidak pernah akan konflik. Itulah jalan untuk menuju kedamaian misalnya. Itulah hidup sesuai dengan dhamma. Jadi kalau Anda sedang tidak bahagia, Anda kecewa, Anda takut, sedih, Anda curiga, Anda sakit hati, Anda marah, berarti Anda sedang keluar dari dhamma. Paham nggak apa yang saya maksud? Kalau nggak paham, nanti kita ketemu lagi. Saya ulang lagi, nggak apa-apa. Ya, sampai 10 kali pun nggak masalah. Yang penting paham. Ya, paham nggak apa yang saya maksud? Hidup sesuai dhamma, Bapak sekalian, hidup sesuai dhamma. Itulah kata-kata yang sering kita dengar, tapi kita kadang-kadang tidak memahami apa kata-kata itu maknanya apa. Ya, jadi kalau Anda ingin hidup sesuai dhamma, Anda ingin hidup damai bahagia, hiduplah dengan kenyataan apa adanya. Ya, bukan memaksakan kehendak Anda. Ya, bukan jadi orang yang intoleran, bukan jadi orang yang arogan, bukan jadi diktator, bukan so jadi penguasa, mesti begini, mesti begitu, harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau Anda dengan cara seperti itu, Anda pasti konflik dengan orang lain. Ya, Anda pasti konflik dengan kenyataan, Anda pasti konflik dengan keadaan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian caranya? Bagaimana caranya agar nanti kita bisa hidup sesuai dengan kenyataan saat ini? Tidak ada cara lain, adanya cuma di meditasi. Meditasi yang bagaimana? Kan banyak metode. Ya, banyak metode, banyak cara, banyak pilihan meditasi. Katanya kan ada samatha, ada vipassana, ya. Ada banyak pilihan. Kalau Anda mau tahu lebih jelas, mungkin saya bicara di sini nggak bisa. Karena waktunya bisa 5 jam. Mau nggak nungguin saya 5 jam ngomong? Kalau Anda mau, saya nggak mau ngomong capek. Kayak 5 jam ngomong terus bagaimana?
Kalau Anda tertarik mau hidup dengan kesadaran, kalau Anda tertarik ingin damai dengan diri Anda sendiri, kalau Anda tertarik ingin berdamai dengan orang lain, kalau Anda tertarik ingin berdamai dengan kenyataan hidup, Anda datang ke tempat saya. Ya, di sana saya punya banyak waktu untuk bincang-bincang. Kalau Anda mau, nanti cari informasi aja saya ada di mana. Ya, karena rumah saya banyak. Sombong ya. Ya enggak, karena kan berarti pindah-pindah. Jadi kita bisa ada di mana aja. Ya, kalau Anda mau tertarik, Anda bisa ketemu saya, nanti akan saya jelaskan kepada Anda. Bagaimana kita bisa berdamai dengan kenyataan hidup, walaupun kenyataan itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang kita mau. Ya, kita tidak intervensi lagi, kita tidak menolak lagi, kita tidak protes lagi, kita tidak menyalahkan keadaan lagi, kita tidak cari kambing hitam lagi. Kita cuma menerima itulah karma saya yang harus saya jalani. Ya, inilah karma yang harus saya jalani. Tapi maaf ya Bapak sekalian, bukan berarti saya mengajak Anda untuk hidup pasrah. Enggak seperti begitu. Saya cuma mengajak Anda untuk belajar menerima kenyataan itu. Ya. Karena dari penerimaan itulah baru sekali yang saya rasa ya sebagai pribadi. Saya nggak tahu ya kalau ada nanti yang melaksanakan itu saya nggak tahu. Tapi kalau yang saya alami, ketika saya menerima walaupun kenyataan itu sebenarnya tidak sesuai seperti yang saya mau, kok lebih ada, lebih enak ini. Ya, lebih ada kedamaian, tidak banyak konflik, karena cuma nerima. Tapi untuk bisa punya jiwa besar, untuk bisa terus nerima, ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran Bapak sekalian. Ya, ini bukan untuk orang yang suka marah. Ya, kalau kita nanti mau belajar nerima, kadang-kadang sabar aja nggak cukup. Ya, sabar aja nggak cukup. Anda mesti ngalah terus. Ngalah. Tapi capeknya begini, kalau kita sabar, kalau kita ngalah, ntar makin injak-injak orang. Capeknya begini. Ya. Tapi Bapak sekalian, kalau menurut saya, banyak buah enak. Banyak buah enak yang pernah saya makan. Saya juga yakin Anda pasti sering makan buah enak. Ya. Tapi dari semua yang enak itu, nggak ada yang lebih enak dari buah kesabaran Bapak sekalian. Coba deh Anda praktekin itu. Ya, dan untuk bisa menemukan kesabaran, biasanya nanti dia cuma ada di tempat retret, di tempat meditasi. Kalau Anda mau ketemu, Anda bisa datang ke tempat saya. Karena di sana ada tempat meditasi. Anda bisa meditasi sepuas-puasnya. Ya, mau seminggu, mau sebulan, mau setahun, mau seumur hidup boleh. Ya, nanti Anda bisa datang ke sana, Anda bisa datang, bisa latihan, ya, bisa belajar untuk bisa menerima kenyataan hidup. Ya, nah, sebelum kita bisa berdamai dengan kenyataan hidup, pertama-tama kita harus berdamai dengan tubuh kita dulu. Itu nomor satu. Ya, berdamai dengan tubuh kita sendiri. Terus setelah kita bisa berdamai dengan tubuh kita sendiri, nanti kita bisa belajar berdamai di kenyataan dengan sekeliling kita. Ya, mungkin cuaca, ya mungkin suara, ya mungkin tetangga, ya mungkin teman-teman atau apalah. Setelah Anda bisa berdamai dengan tubuh Anda sendiri, dengan orang lain, ya, mudah-mudahan nanti Anda bisa berdamai dengan kenyataan hidup. Dan ini butuh proses panjang, ya, bukan proses yang sebentar. Nah, jadi sudah jam 9 kurang 10, sampai jam berapa saya ngomong? Hah? Karena saya kalau nggak diberhentiin terus saya suka lupa berhenti. Tolong kasih tahu ya, yang ada interupsi mati udah berhenti. Suka lupa ngomong karena berapa menit lagi berarti ngomong? 2 menit lagi tuh kan. Udah aja lah 2 menit aku.
Jadi rangkuman aja Bapak sekalian, teman-teman selamat sekalian, kita umat Buddha, ya terutama Anda yang mungkin mulai senang mengarah ke meditasi, ya. Nomor satu yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mengenal batin kita. Karena kalau orang meditasi dia tidak mengenal batin, nanti pasti berantakan. Ya, karena ada besar kemungkinan nanti dia meditasinya bukan dengan kesadaran, tapi meditasi dengan pikiran. Orang yang meditasi dengan pikiran nanti cuma nyari senang. Iya, orang yang meditasinya modalnya pakai pikiran pasti nyarinya senang. Dan itu sudah terbukti. Banyak orang meditasi tempatnya pengen sepi, betul ya? Adem tempatnya, jangan panas Bante. Sepi Bante ya. Kalau bisa makannya cocok sama saya. Terus gratis Bante. Jadi dia meditasinya banyak buntut. Iya. Kalau nggak cocok, nggak mau saya Bante. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar waktu kita meditasi kita sudah banyak menuntut, pengen senang. Iya, pengen senang. Makanya banyak tempat-tempat retret dibuat bagus ya. Di gunung ada AC, nggak ada AC di gunung apa udah dingin. Di gunung sepi, terkondisi, makanan disiapin, apa-apa udah disiapin. Ya. Itu kadang-kadang orang nggak sadar. Sebenarnya sih dia bukan sedang pengen meditasi, pengen senang-senang. Iya, iya, bukan pengen latihan. Karena kalau orang latihan dari awal udah senang, bukan orang latihan. Terlena, bagus sekalian, terlena, terlena. Iya. Jadi kalau Anda mau latihan, saya pernah mendengar kata-kata Acanca. Beliau sudah meninggal. Kalau Anda ingin mengerti Dhamma dengan sungguh-sungguh melalui pengalaman pribadi Anda harus sering kali menderita. Bukan senang-senang, Anda harus bisa melampaui penderitaan. Bukan cuma bersenang-senang. Itulah yang disebut orang meditasi, Ustaz. Ya, jadi kalau Anda nanti ingin belajar, ya, ingin bisa menemukan kedamaian hidup, kita meditasi lah Ustaz. Dan saya tekankan sekali lagi kepada Anda yang mungkin nanti mau belajar meditasi, meditasi itu gak mudah. Ya, mau segampang apa tempatnya, mau seindah apa tempatnya. Kalau yang di dalam itu masih rusak, susah. Ya, mau tempatnya kondusif seperti apa. Kalau Anda belum bisa menata batin Anda dengan baik, tempat itu tidak berguna. Ya, karena meditasi memang betul urusannya dengan tempat memang ada hubungannya. Tapi meditasi itu urusannya dengan ini buat kalian. Ya, ini rangkumannya buat kalian ya. Kalau kita mau meditasi, kata kuncinya kita mau belajar hidup melampaui pikiran, bukan lagi hidup dengan pikiran. Jadi ketika Anda duduk, Anda cuma cukup sadar. Eling, Bapak sekalian, tahu apa yang terjadi. Terus apa Bante hubungannya dengan judul yang Bante kasih, Sadulur Papat Kalima Pancer. Tubuh kita ini adalah dunia. Tubuh kita inilah pusatnya dunia. Disinilah susah, senang, sedih, gembira. Disinilah semuanya bermula. Tubuh kita ini panggungnya. Panggung terbuka kalau saya bilang. Disinilah kita setiap hari mempertontonkan kebodohan kita, kebijaksanaan kita. Inilah panggungnya. Yang disebut batin Sadulur Papat itu dia dalangnya. Dia pembuat skenario. Dia dalangnya. Dia aktor utamanya. Dia pakai tubuh kita. Jadi yang mempengaruhi hidup kita sebenarnya bukan tubuh. Yang mempengaruhi hidup kita adalah Sadulur Papat itu sekalian. Batin kita itu. Tapi di antara Sadulur Papat itu yang membuat hidup kita jadi tidak berkualitas adalah pikiran. Yang membuat hidup kita jadi kacau balau adalah pikiran. Dan yang membuat hidup kita jadi indah adalah kesadaran. Itu aja maksudnya. Oke, selesai sudah, lebih ya 2 menit ya. Oke lah, anggap selesai. Terima kasih banyak Bapak sekalian sudah hadir hari ini. Lebih kurangnya apa yang saya katakan, kalau ada kata-kata yang salah, ulangin ke saya, nanti saya betulin. Kalau ada yang bagus, bawa pulang. Kasih tetangga, kasih suami, kasih siapa, terserah.
Oke, terima kasih Suki Hotu, Nama Budaya. Oke, selanjutnya. Terima kasih Bante atas dharma desananya pada hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu atas keterbatasan waktu untuk hari ini kita tiadakan untuk sesi tanya jawab. Kami segenap Wihara Tridharma Suka, Bante, umat, dan para petugas mengucapkan terima kasih Bante atas dharma desananya pada hari ini. Dan mohon maaf jika ada perilaku yang mungkin kurang berkenan. Oke, semuanya oke. Baik Bapak Ibu, kita berdiri dan bersikap anjali karena Bante akan meninggalkan ruang dharma.